Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan Bapak Pendeta dan tim elders yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman pagi hari ini. Temanya sangat menarik sekali, betapa dalamnya kasih Allah. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari surat Efesus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya, Efesus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Masih bisa berdiri lagi? Kita berdiri, kita membaca firman Tuhan, silih berganti dengan judul di perikop ini adalah doa Paulus. Saya membaca ayat yang genap, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang ganjil. Saya mulai dari sini. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih itu. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh penuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Diberkati Bapak Ibu Saudara yang telah membaca, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara di Roma. Mengapa dia di penjara? Karena dia memberitakan Injil. Dia dipenjarakan di sana. Kemudian dia mendoakan jemaat Efesus ini dari dalam penjara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat ayat yang pertama atau ayat 14. Itulah sebabnya. Tentunya kalimat itulah sebabnya itu ada kalimat sebelumnya yang menyertai sehingga ada kalimat itulah sebabnya. Mengapa? Saya ingin mencoba membacakan pasal 3 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ini yang mendasari. Jadi orang-orang non-Yahudi, orang-orang di luar Yahudi bersama-sama memiliki ahli waris oleh karena kasih karunia di dalam Kristus. Ini yang membuat Rasul Paulus bangga di dalam memberitakan Injil. Karena Paulus dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, kerajaan surga. Dan yang diberitakan Injil, yang dia Injil adalah orang-orang non-Yahudi. Jadi jemaat Efesus ini adalah jemaat campuran. Ada sebagian orang Yahudi, ada sebagian orang-orang non-Yahudi. Efesus adalah kota yang sangat luar biasa, tetapi terkenal dengan penyembahan berhalanya, yang dikenal dengan Dewa Artemis. Dan itu sangat mempengaruhi orang-orang Kristen di sana, sering diejek. Karena kekristenannya menampilkan kehidupan yang berbeda dari masyarakat. Dan ini yang menjadikan pergumulan Paulus. Sehingga Paulus mendoakan agar mereka kuat di dalam iman, mereka teguh di dalam iman, sehingga dia bisa memancarkan Kristus di dalam hidupnya dan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Itulah sebabnya maka Paulus berdoa. Mari kita perhatikan doa Paulus yang sangat runtut dan sangat luar biasa ini. Dia berkata begini, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku sujud kepada Bapa.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalimat aku sujud ini adalah kalimat yang sangat menarik ketika kita pahami. Karena zaman Paulus, khususnya orang-orang Yahudi, kebanyakan berdoa jarang yang berlutut. Biasanya berdiri, angkat tangan. Betul? Orang-orang Farisi juga begitu, di tepi-tepi jalan berdiri, angkat tangan. Tetapi di sini sujud. Ya, kita bisa menarik sebuah kesimpulan atau bisa memahami mengapa dia sujud. Bukan menjadi penting gerakan ataupun sikap tubuh. Tetapi saya melihat kata sujud adalah keluar dari hati, motivasi hati nurani yang sangat tulus, yang menghormati Allah Bapa yang penuh kemuliaan itu. Makanya dia sujud. Sujud menunjukkan sebuah kesungguhan di dalam berdoa. Dan saya percaya ketika Paulus menderita di dalam penjara, dia punya hati yang sungguh-sungguh berdoa untuk jemaatnya atau untuk jemaat di Filipi. Maaf, di Efesus. Ini beban seorang hamba Tuhan terhadap jemaatnya. Saya percaya gembala sidang di tempat ini atau gembala-gembala yang lain itu pasti mendoakan jemaatnya agar jemaatnya seperti yang diharapkan Paulus. Apa tujuan doanya? Yang daripadanya turun-temurun, yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Tujuan doanya ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan mengokohkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Saudara, saya melihat poin pertama, saya tulis di situ adalah, di sini bunyinya begini, agar Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan manusia batiniah. Menjadi konsen Paulus bahwa manusia batiniah adalah perlu di sini diteguhkan, dikuatkan. Mengapa? Dan manusia batiniah itu apa? Manusia batiniah adalah terdiri dari jiwa, roh, pikiran, kehendak. Itu batiniah yang tidak kelihatan. Berbeda dengan manusia lahiriah. Manusia lahiriah ya seperti kita, wujud kita ini. Fisik ini. Tetapi Paulus melihat bahwa mereka perlu manusia batiniahnya itu dikuatkan, diteguhkan. Ya, dikuatkan, diteguhkan oleh Roh Kudus yang bisa menguatkan hati manusia batiniah. Orang yang percaya adalah Roh Kudus. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, tidak mungkin. Mengapa manusia batiniah ini perlu dikuatkan, diteguhkan? Di dalamnya itu ada hati. Hati itu bisa kecewa, bisa terluka, betul nggak? Ya, ada pikiran-pikiran itu bisa kacau. Ada kehendak-kehendaknya itu bisa kadang-kadang nggak bagus. Ya, ini perlu dibereskan. Ya. Manusia batiniah perlu dibereskan, perlu diberkati, perlu diteguhkan, perlu dikokohkan. Supaya apa? Supaya dia bisa menerima kehadiran kasih karunia itu, lalu dia bisa pancarkan dalam setiap kehidupan. Sehingga ketika dia mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah langkah, itu dipimpin oleh hati nurani yang telah diteguhkan oleh Roh Kudus. Nah, ini penting banget bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan supaya menguatkan dan meneguhkan oleh rohnya di dalam batinmu. Batiniah perlu. Kalau Paulus, dia pernah berkata begini, kalau tidak salah di surat Korintus. Sekalipun jasmaniku semakin merosot. Pernah dengar kalimat itu ya? Namun manusia batiniahku diperbaharui dari hari ke sehari. Karena penderitaan yang sekarang ini tidak ada bandingannya dibanding kemuliaan yang akan datang. Ini luar biasa kata Paulus. Saya pikir itu yang menginspirasi bagaimana jemaat itu perlu dikuatkan dan diteguhkan hatinya. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan setiap hari. Kalau hati tidak teguh, kalau pikiran tidak teguh, tidak dikontrol, tidak dikuasai, dan tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, akan menjadi bahaya kehidupan itu. Berapa banyak manusia Kristen yang lebih banyak memikirkan tentang jasmani daripada batiniahnya? Berapa banyak waktu kita korbankan untuk mempercantik diri, mempersehatkan diri, memperkenyangkan tubuh ini, daripada batiniahnya yang diutamakan. Betul? Betul? Iya atau betul? Berapa banyak kaum wanita di depan cermin? Betul? Berapa banyak waktu wanita, laki-laki di depan cermin, daripada di depan Alkitab? Kenapa? Karena ini yang dilihat oleh mata manusia. Manusia kadang-kadang melihat secara lahir.
tampannya, gantengnya, gagahnya, pangkatnya, cantiknya, hebatnya. Tapi sekali lagi di sini kita diberikan pelajaran bahwa manusia batiniah, hati yang dilihat oleh Allah. Yang percaya katakan amin. Hati yang dilihat. Sehebat apapun penampilan kita, kalau hatinya tidak baik, tetap tidak ada nilainya di mata Tuhan. Oleh karena itu, Paulus berdoa agar manusia batiniah jemaat di Efesus ini diteguhkan dan dikuatkan. Ini luar biasa, menarik banget urutan doanya, luar biasa. Ayat yang ke-17, sehingga tujuannya apa? Ayat yang ke-17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Kristus diam. Kata diam di sini itu diartikan tinggal tetap. Bukan sebentar atau sementara. Jadi ketika orang percaya membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Kristus masuk di dalam hati orang percaya itu bukan sebagai tamu yang keluar masuk. Seperti di Hotel Aviary ini, tamunya keluar masuk. Tapi begitu Kristus masuk dalam hati kita, dia berdiam menetap. Ya, saudara percaya Kristus menetap dalam hati orang percaya? Amin. Percaya? Tetapi yang menjadi persoalannya adalah bagaimana orang percaya memperlakukan Kristus yang tinggal dalam hati. Ini yang menjadi PR, yang menjadi pemahaman atau menjadi perenungan kita. Ketika Kristus masuk dalam hati orang percaya, bagaimana kita memperlakukan itu? Dia tinggal di dalam dirinya, di dalam hatinya, baitnya. Kan kita ini bait Roh Kudus, betul? Kita telah dibeli, harganya telah lunas, dibayar oleh darah Kristus. Dan kita adalah bait Allah, makanya dia tinggal di tempatnya sendiri, di baitnya. Tapi bagaimana orang-orang percaya memperlakukan dia yang tinggal dalam hati? Kenapa hati kita masih harus kecewa? Apakah dia tidak berduka ketika kecewa dan luka? Kenapa kita mudah banget terluka hati kita? Kenapa mudah banget kita tersinggung? Bagaimana dengan kediaman Kristus tinggal di dalam hati kita? Kenapa pikiran kita selalu jahat dan hati kita selalu tidak baik? Kenapa Kristus disandingkan dengan hal-hal seperti itu? Apakah dia betah tinggal di tempat yang kotor? Ini saya merenungkan ini menjadi koreksi kehidupan kekristenan kita. Begitu banyaknya orang terluka, begitu banyaknya orang kecewa, begitu banyaknya orang tersinggung. Bagaimana Kristus tinggal dalam hati kita? Kalau kita punya barang yang mahal, biasanya ditaruh di tempat yang baik, yang aman. Taruh lemari, lemarinya taruh kamar, kamarnya taruh di tempat yang bagus, terhormat. Ketika Yesus yang adalah yang sempurna, yang mulia, tinggal dalam hati kita, bait kita. Lalu kita sandingkan dengan pikiran, hati, perasaan yang kotor. Mungkinkah itu baik? Saya membaca tema ini, dikasih tema Pak Pendeta, saya merenungkan, kadang menangis sendiri. Belum seperti yang Tuhan mau. Hidup kita belum seperti yang Tuhan mau. Kita lebih berpenampilan secara luar. Kita tidak mengurus perkara dalam, perkara batiniah. Lebih kita biarkan terlantar batiniah kita. Berapa banyak waktu kita memegang gadget daripada merenungkan firman Tuhan. Bangun tidur sampai tidur lagi, itu tidak bisa dipungkiri, itu kehidupan kita. Belum nanti kalau iblis membawa kita masuk kepada perkara-perkara yang tidak baik yang kita lihat, yang kita tonton. Kalau itu yang terjadi, lalu Kristus yang tinggal di dalam hati kita, dia melihat, mungkinkah dia menangis? Aku mau, Nak, engkau menjadi baik, engkau menjadi seperti aku, biarlah kasihku menguasai hatimu. Tapi mengapa engkau kasih makanan seperti itu? Ini koreksi bagi saya secara pribadi, mungkin bagi setiap kita. Mari kita perlakukan Kristus yang ada dalam hati, yang tinggal tetap ini tidak terluka, tidak sedih. Mungkin sekarang Kristus itu sedih melihat anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan dengan cuma-cuma.
tapi hidupnya tidak mempermuliakan Tuhan. Menarik banget ini ayat ini. Ya. Kemudian sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu apa? Berakar dan berdasar dalam, Alkitab berkata kasih. Itu yang saya lihat runtutan doanya itu loh. Hati nurani dibereskan, diteguhkan. Kristus diam dalam hati. Tujuannya apa? Supaya mengakar dan berdasar Kristus itu di dalam hati, yaitu kasihnya. Kalau orang Kristen dikendalikan kasih Kristus secara luar biasa dalam hidupnya, saya percaya pasti menjadi berkat. Pasti nggak ada orang Kristen jadi batu sandungan. Kalau benar-benar mengakarkan itu kan berbicara mengenai pohon. Kalau pohon itu kalau akarnya kuat, mencengkeram tanah secara kuat, pohon itu akan hebat. Dia mencari nutrisi, kemudian disalurkan ke batang, diolah di daun, bisa menghasilkan buah. Berbicara dengan dasar, ini berbicara bangunan. Ya, Hotel Aviary ini berapa tingkat, maaf Pak? 11 lantai. Saya percaya bahwa pondasinya kuat. Kalau tidak kuat, pasti roboh. Paulus berdoa. Setelah hati nuraninya itu dibereskan, Kristus berakar dan berdasar di dalam hidup orang percaya di Efesus, maka dia akan luar biasa menjadi berkat. Saudara mau jadi berkat? Saudara mau Kristus tinggal? Saudara mau punya kasih yang berakar kuat di dalam hati kita? Kalau itu berakar, implementasi, penerapan keluar, kasih adanya. Karena apa? Allah itu adalah kasih. Saya mau tanya, Allah pernah nggak berhenti mengasihi kita? Coba, Allah pernah nggak berhenti mengasihi kita? Nggak pernah. Yang berhenti mengasihi Allah itu kita. Betul? Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Nanti kita uraikan 4 dimensi kasih secara mendalam lagi. Mari kita bersyukur kalau Kristus sudah mati untuk kita. Mari kita bersyukur kalau Kristus mau tinggal dalam hati kita, berbentuk roh, yaitu Roh Kudus yang mendiami kita. Mari kita berikan kesempatan untuk mengendalikan, memimpin, menguasai hidup kita, sehingga kasihnya semakin nyata dan orang lain diberkati melalui kekristenan kita. Ada amin? Itu yang diharapkan oleh Paulus. Itu yang diharapkan oleh gembala-gembalanya. Saya percaya bahwa pendeta mesti selalu berdoa untuk jemaat ini. Betul nggak Pak Pendeta? Supaya apa? Supaya dikuatkan oleh iman. Kristus berakar dalam hati dan menjadi berkat melalui kasihnya yang kuat di dalam diri setiap orang percaya itu. Oleh karena itu ayat yang 18, doa yang berikutnya apa? Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama. Paulus memakai kalimat bersama-sama orang kudus, menunjukkan komunal bukan pribadi. Hamba Tuhan yang namanya Paulus dipenjara di Roma. Hamba Tuhan yang punya jemaat, dia berdoa supaya seluruh jemaat bertumbuh di dalam kasih. Betul nggak Pak Pendeta? Kerinduan gembala, kerinduan hamba Tuhan, jemaatnya bertumbuh di dalam kasih. Ini loh ayat yang ke-18. Aku bersupaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, bertumbuh di dalam kasih. Ini kerinduan Paulus, ini kerinduan hamba-hamba Tuhan. Tidak secara pribadi. Saya berpikir betul juga ya. Kalau secara pribadi itu begini pikiran saya. Kalau secara pribadi kita secara, ya enggak apa-apa bertumbuh sama pada Tuhan secara pribadi. Tapi untuk melihat kasih secara luas, itu perlu bergereja, perlu bertumbuh, perlu berjemaat. Karena apa? Ketika kita berjemaat seperti ini, kita mendengar pergumulan-pergumulan, kita melihat orang yang perlu didoakan, kita melihat orang yang perlu diuluran kasih, kita perlu melihat orang yang dikasih berikan bantuan dan lain sebagainya, dikunjungi, didoakan. Tapi kalau dia hidup sendiri seorang diri di rumah, tanpa bersekutu, tanpa membawa dirinya dalam komunitas persekutuan tubuh Kristus, dia nggak ngerti siapa yang mau kasih, paling mengasihi dirinya sendiri. Sangat kerdil banget, makanya perlunya bersekutu. Perlunya ada komsel, perlunya ada persekutuan, sehingga kita saling mendoakan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Betul enggak?
Itu yang diharapkan Paulus secara komunal, berjemaat bersama-sama dengan tubuh Kristus. Dan kita bersama-sama dalam tubuh Kristus yang namanya TLCC. Kita bisa bertumbuh memahami kasih Kristus, mengenal kasih Kristus, dan mengaplikasikan. Mari kita lihat ayat berikutnya. Menarik banget ini, saya senang sekali kalimat-kalimat ini. Aku sujud, aku berdoa supaya bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, dan panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih itu. Luar biasa. Dan dalamnya kasih Kristus. Saudara, lebar menunjukkan cakupan atau bentangan yang luas sekali. Artinya apa? Beberapa penafsir, tokoh-tokoh teologi mengatakan bahwa lebar ini mencakup mengenai kasihnya Kristus itu menjangkau sebanyak-banyaknya orang. Suku, bangsa, bahasa, warna kulit apapun terjangkau oleh karunia Kristus. Setuju? Bahwa kasih Kristus itu tidak terbatas, tapi bisa menjangkau semuanya. Mau warna kulit apapun, mau suku apapun, mau bahasa apapun. Ini luas, ini lebar, luar biasa, lebar di sana. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya juga mencatat di sini panjang. Panjang, beberapa penafsir, beberapa ahli teologi juga mengartikan bahwa panjang itu jauh panjang, tak terbatas. Panjangnya kasih Kristus. Kalau boleh dikatakan dari kekal hingga kekal, kasihnya itu panjang tak terbatas. Saudara kan nggak sadar, saya juga nggak sadar. Tapi Paulus mengingatkan pasal 1 ayat 4. Kamu telah dipilih sebelum dunia dijadikan supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Terbayang nggak? Kita belum lahir, master plan Allah sudah jadi. Bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita teringat nggak? Kita sadar nggak itu? Ya? Kita sadar nggak itu? Bahwa sebelum dunia dijadikan, aku sudah dipilih. Supaya aku kudus tanpa bercacat, sekalipun ada penghalang di perjalanan. Tapi kehendak Allah nggak pernah gagal. Adam dan Hawa boleh jatuh dalam dosa, silakan. Allah ketawa aja. Aku punya cara untuk menyelamatkan keturunan Adam. Aku telah berjanji di dalam Kejadian 3:15 kalau saya nggak salah, anak manusia dari seorang perempuan akan dilahirkan yang akan meremukkan kepalanya ular itu. Janji Yesus Kristus lahir, betul? Yang kita peringati perayaan besok Minggu. Ini sudah dijanjikan. Jadi artinya rencana Allah untuk kekekalan itu akan tetap terwujud sekalipun dihalangi oleh dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kristus datang untuk memulihkan hubungannya kembali melalui kita ini. Kristus datang lewat kita, di dalam hati kita, untuk kita dipulihkan. Maksudnya begitu. Sekalipun kita berdosa. Itulah sebabnya panjang, tak terbatas, dari kekal hingga kekal. Kasihnya luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Tidak masuk akal karena belum lahir kau udah dipilih. Ini kasih yang melampaui pengetahuan, kata Alkitab. Melampaui akal kita. Kasih ini sejak kekekalan, berlanjut sampai sekarang, dan terus menerus sampai sepanjang masa. Tidak ada batasnya. Ini kasih Kristus. Kalau boleh saya mengijak berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Ini kasihnya itu loh. Kalau kasih ibu, kata apa pepatah, kasih ibu apa Pak? Sepanjang apa tuh? Kasih ibu tak kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagaikan surya menyinari dunia. Kasih ini lebih dahsyat dari kasihnya ibu, amin. Kasihnya Yesus lebih dahsyat. Hanya kadang-kadang kita tidak mau menyadari. Hanya kadang-kadang kita tidak mau mengakui itu. Yang hebat kasihku kok Pak, yang hebat pengorbananku kok Pak. Bukan, ini kasihnya Yesus yang dari kekal hingga kekal. Luar biasa. Setelah tinggi apa? Setelah panjang apa? Tinggi. Kata tinggi di sini menurut beberapa penafsir dan juga menurut ahli teologi, dan saya juga setuju bahwa ini menunjuk pada tempat kediaman kekekalan di surga. Kemuliaan di surga. Sehingga apa? Sehingga manusia yang berdosa ini dibawa diangkat. Makanya Kristus telah turun, ya,
Sebelum dia naik, turun dulu. Turun mengangkat bawa naik. Posisi kita orang berdosa, ketika percaya kepada Yesus, Yesus tinggal dalam hati. Alkitab berkata, semenjak engkau percaya, engkau diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan kata Alkitab, ditempatkan di tempat yang mulia bersama dengan Kristus. Pasal 2 ayat 6 kalau saya tidak salah. Itu luar biasa bukan? Itu luar biasa bukan? Siapa aku? Aku orang berdosa. Tapi mengapa dia mau? Itulah kasih yang luar biasa. Kenapa aku orang berdosa ditempatkan di tempat yang penuh kemuliaan? Karena kasihnya besar. Makanya tema betapa dalamnya kasih Allah. Mari kita renungkan betapa dalamnya kasih Allah itu. Lalu dimensi yang terakhir, yang keempat adalah di sini ditulis dalam. Wah, menarik sekali saudara. Kata dalam menunjuk seberapa dalamnya Kristus rela turun dari surga ke bumi. Alkitab berkata di dalam Filipi pasal 2 ayat 6-8, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Kita orang berdosa. Roma berbicara, dia datang menyelamatkan kita saat kita masih berdosa. Masuk akal enggak? Surga tinggalkan, turun ke bumi, menyelamatkan kita orang berdosa. Kalau kita sudah baik, hidup benar, hidup kudus, suci, mending. Kita berdosa, tapi diselamatkan. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Yang berdosa itu dihukum, baru masuk akal. Setuju? Yang salah itu dikasih hukuman, baru masuk akal. Kalau yang salah diselamatkan, itu kalau bukan karena karunia, tidak masuk akal. Itu yang dibilang oleh Alkitab, kasih itu melampaui pengetahuan. Karena kita tidak pernah memikirkan itu. Taunya kita dimasukkan neraka karena dosa-dosa kita, tapi diangkat oleh kemurahan hatinya. Kasihnya dari masuk ke dalam keputusasaan kita, ke dalam kehancuran hidup kita, ke dalam kedalaman dosa kita. Dia sanggup masuk ke dalam mengangkat kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Betul? Seberapa dalamnya dosa kita, seberapa putus asanya kita menjalani hidup ini, kasih karunia-Nya sanggup mengangkat kita untuk memulihkan kita kembali. Ada amin? Inilah kasih Tuhan yang tak terbatas itu. Jarang dipahami, jarang direnungkan, tapi harus kita renungkan pagi hari ini. Dia mau supaya kasihnya itu dipahami, dikenali, lalu dialami. Kristus mati untuk kita. Yohanes 3:16, ini puncaknya luar biasa. Karena begitu besar. Kalau ditanya sebesar apa kasihnya? Kalau karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sebesar apa? Sebesar nyawanya sendiri Yesus itu dikorbankan buat kita semua. Betul nggak? Sebesar nyawanya dia. Apakah nggak luar biasa itu? Itu yang dibilang nggak masuk akal. Tapi kadang-kadang orang Kristen nggak mau sadar. Berhasil, sukses, merasa dirinya yang paling hebat. Cantik, merasa dirinya yang ganteng, merasa dirinya yang paling hebat. Bukan karena dia. Padahal Allah yang ingin dilihat manusia batiniah. Allah yang mau dilihat adalah hidup kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, semuanya menjadi nihil. Amin. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, semuanya menjadi nihil. Itulah sebabnya perlunya kita merendahkan hati dan berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Betul? Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Betul enggak? Bergantung pada satu pribadi Roh Kudus, gak ada jalan lain. Kita nggak sanggup, kita nggak mampu, kita nol. Saudara setuju sama saya? Aminkan, kita nol. Dan Alkitab berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5b. Di luar aku kamu itu nol. Jangan membanggakan dirimu. Saudara-saudara kita, saya, jangan membanggakan dirimu. Apa yang kau banggakan?
Dulu saya waktu masih TK tuh imut-imut ini bagus banget itu. Sekarang kok udah mengkirut ini bagaimana ini? Ya, dulu itu masih imut-imut, masih aduh, aku lihat fotonya anak-anak saya dulu waktu dia masih renang kanan kiri, Priscilla sama Ricky itu ya waktu di kolam itu. Saya lihat tahun berapa tahun yang lalu dia belum TK gitu. Aduh, masih imut sekali. Gak taunya sekarang udah kelihatan tua anak saya. ya karena ya begitu. Ini loh, maksud saya adalah mari kita sadari, mari kita renungkan, hidup kita itu adalah anugerah, ada amin. Hidup ini adalah karena kasih karunia Tuhan Yesus. Gak bisa kita membanggakan apapun. Kalau bukan karena Roh Kudus, hidup kita ini nol, ya. Hidup kita ini nol. Kemudian yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah agar jemaat dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. Ayat 19b. Ya, 19b. Saya bacakan. Dari ayat 9. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Maksudnya apa? Seluruh kepenuhan Allah itu apa? Allah adalah kasih. Kita dikendalikan, kita dipenuhi dengan kasih Allah itu secara penuh. Identitas Allah, karakter Allah tinggal tetap memenuhi hidup kita. Sehingga yang ada adalah karakter Kristus. Makanya dikatakan serupa menjadi seperti ini yang diharapkan Paulus. Kalau kita lihat runtutan doanya itu luar biasa itu. Sampai pada ujungnya itu. Kamu harus dipenuhi sepenuh-penuhnya oleh kepenuhan Allah. Sehingga karakter Kristus, rupa Kristus itu ada di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Dan itu yang didoakan Paulus. Wow. Makanya tidak salah kalau kita harus memahami kasih itu. Tidak ada yang dapat kita banggakan Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup kita mencerminkan karakter Kristus secara utuh. Mengalami kehadirannya secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kedalaman hubungan kita dengan Kristus dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus itu. Dan kita akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Bertindak seperti Kristus. Mengasihi seperti Kristus. Mengampuni seperti Kristus juga. Mari kita meneladani kasih yang tidak terbatas itu. Dan akhirnya Paulus menutup, biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Dia yang sanggup menjawab di luar apa yang kita pikirkan. Dahsyat kita punya Tuhan Yesus itu. Kalau kita mau merenung, kalau kita mau tinggal sesaat, kalau kita mau berdiam diri sesaat aja lalu memikirkan salib, kita akan terheran-heran oleh kasih karunia Tuhan itu. Oleh karenanya maka mari kita bersandar, berserah kepada Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kita, dikendalikan sepenuhnya hidup kita oleh kasih itu, sehingga kita bisa mengasihi. Mari bulan Natal kita jadikan bulan kasih. Untuk mengasihi sesama, untuk membagi berkat bersama, untuk mendoakan bersama. Dan biarlah kita akhiri di dalam firman Tuhan pagi hari ini. Tidak ada kata lain kecuali kita bangkit berdiri bersama-sama. Pemain musik akan menempati tempatnya dan kita akan menaikkan pujian. Ku bersyukur Bapa.